Shalom pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di saat ini kita akan ada dalam renungan di hari ini tanggal 16 Desember di tahun 2020. Mengawali akan perenungan kita di saat ini, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Allah yang kami sembah, Allah yang kami sapa hanya di dalam nama Yesus, penebus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih setia dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap saat. Bahkan di hari ini Bapa, ketika kami akan ada dalam seluruh rangka pekerjaan, tugas dan aktivitas kami, mengawali akan semuanya itu Tuhan, kami akan membaca dan kami akan merenungkan bagian kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, sebelum kami membaca dan mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu, Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu yang akan kami baca, firman-Mu yang akan kami dengar di saat ini, tidak berlalu di dalam pendengaran kami. Tetapi kami akan melakukannya dalam hari-hari hidup ini Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Allah, Bapa di sorga. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang tersedia untuk kita renungkan bersama di saat ini, terangkat dari kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-12, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian bunyinya. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Ayat 7 dan ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Demikianlah jauh bagian pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan mau melakukannya dalam hari-hari kehidupan kita. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari perikop pembacaan kita, kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-12 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Tema yang akan mengantarkan kita untuk merenungkan bagian ini adalah janji Tuhan pasti. Sekali lagi tema yang akan mengantarkan kita untuk merenungkan akan bagian kebenaran firman Tuhan ini adalah janji Tuhan pasti. Pembacaan kita saat ini menggambarkan tentang suatu permohonan lewat doa yang dinaikkan kepada Tuhan atas hidupnya yang dialami dan dirasakan dengan keadaan yang ada. Tetapi ada juga suatu keluhan kepada Tuhan dengan meyakini bahwa Tuhanlah yang selalu ada di dalam hidupnya. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap janji Tuhan pasti ditepati. Tidak mungkin tidak digenapi. Seringkali janji Tuhan tidak terlaksana dalam hidup kita bukan karena Tuhan lalai, namun manusialah yang tidak percaya kepada janji-janjinya. Kata berjanji adalah sebuah kata yang mempunyai makna yang sangat mendalam yang mengandung arti sebuah perkataan yang menegaskan tentang kepastian untuk melakukan sesuatu. Dan janji ini seringkali dipakai oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan sesuatu, misalnya mendapatkan simpati atau mendapatkan dukungan. Dan dalam pemahaman orang percaya, kita pun seringkali berjanji kepada Tuhan ketika kita berdoa dalam sebuah pergumulan atau ketika kita ada di dalam dilema. Ketika kita meminta jawaban daripada Tuhan. Jikalau kita melihat dalam kehidupan kita sekarang ini, dalam dunia ini, janji adalah sebuah tradisi yang selalu dipakai oleh seseorang atau dipakai oleh kelompok untuk mencapai akan tujuan-tujuan tertentu. Namun harus diakui bahwa semua janji-janji yang diucapkan oleh seseorang atau kelompok tidak semua bisa dilakukan sesuai dengan apa yang dikatakan.
Bapak Ibu pemirsa tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam bagian firman Tuhan di saat ini kita melihat bahwa janji Tuhan itu selalu ada dan ditepati di dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai dan tidak pernah melupakan janjinya kepada kita. Di dalam kehidupan kita setiap saat, kita selalu menemukan adanya janji. Misalnya, ketika kita berjanji bertemu dengan teman, tetapi sesuatu dan lain hal, janji itu kita tidak menepatinya. Dan itulah realitas yang terjadi dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Dan terkadang ketika janji itu tidak ditepati, maka kata yang keluar adalah permintaan maaf karena tidak bisa menepati akan janjinya. Tetapi janji Tuhan di dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan janji itu kepada kita. Teristimewa ketika kita ada di dalam perayaan masa Minggu Advent yang ketiga ini. Kita sebagai orang percaya kita dapat memahami itu bahwa sementara kita menantikan akan kedatangan Tuhan sebagai juru selamat dunia ini. Di mana masa Advent ini kita juga harus memahami itu sebagai waktu di mana kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan untuk mempersiapkan diri kita masing-masing, mempersiapkan keluarga, tetapi teristimewa kita mempersiapkan hati-hati kita. Pemirsa tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mungkin saja sebagai manusia kita dapat melupakan janji kita. Tetapi kita harus ingat dan memahami dengan baik bahwa Allah tak pernah melupakan janjinya. Dalam keadaan dan situasi apapun, dalam persoalan hidup apapun yang kita alami, Tuhan tak pernah lalai untuk selalu dan selalu menepati akan janjinya dalam kehidupan kita. Kita bandingkan dalam 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Untuk itu Bapak Ibu pemirsa tabura Injil yang diberkati Tuhan, jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Tetaplah taat dan tetaplah percaya, maka kita akan mengalami janji-janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup ini. Asalkan kita percaya dan taat dan mau melakukannya dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan, maka hidup ini akan diberkati dan kita akan terus menikmati janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan di hari ini bahwa janji Tuhan adalah janji yang sangat murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Engkau Tuhan akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Percaya dan setia dan tetap akan mengalami janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di saat ini ketika kami telah membaca, telah kami renungkan akan bagian kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan tetap akan percaya mengalami akan janji Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya dengan sungguh dan pasti bahwa Engkau tak pernah melupakan janji-Mu dalam kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Walaupun terkadang dalam kelemahan kami masing-masing sebagai anak-anak-Mu, ketika kami dalam persoalan kami hidup dalam keraguan, kekhawatiran, tetapi kami percaya kasih-Mu tak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu selalu ya dan amin dalam kehidupan kami selalu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengar di saat ini. Berkati kami semua sebagai pendengar pemirsa tabura Injil untuk terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka kami akan mengalami janji yang pasti di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah bagian perenungan kita di saat ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Tabura Injil pada channel YouTube Klasis Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.